Oke, saya masih berada di hotel Kinta Riverfront di Ibu Perak, ya. Yang dimana hari ini adalah tanggal 19 November 2022 bersamaan dengan Malaysia melakukan pilihan raya umum ke-15. Kebetulan saya ada kegiatan workshop guru-guru sekolah Indonesia Kuala Lumpur di sini. Nah, di komen saya di video sebelumnya itu ada pertanyaan, mengapa ada sekolah Indonesia di Malaysia? Oke, saya mau cerita sedikit, tapi jangan lupa subscribe, like dan komen, ya. Oke, akan saya jawab. Mudah-mudahan jawaban saya tepat lah. Sekolah Indonesia Kuala Lumpur itu merupakan salah satu sekolah Indonesia di luar negeri dari 13 negara. Di luar negeri, di dunia ini ada 13 sekolah Indonesia di Eropa dan di Asia. Di Eropa itu sekarang masih ada di Rusia, di Belanda, dulu di Belgia ada, tapi sudah tidak ada lagi karena jumlah siswanya sudah sangat berkurang. Lalu kemudian di Asia, di Arab, ya, di Arab itu ada di Mesir, di Syria, di Arab Saudi itu ada 3, di Mekah, di Jeddah, dan di Riyadh. Lalu di Asia Tenggara itu ada di Bangkok, Myanmar, Davao, Filipina. Dan di Malaysia itu sebenarnya bukan hanya satu, bukan di Kuala Lumpur saja, tetapi ada di Kuala Lumpur, ya, Johor Bahru, dan di Kota Kinabalu. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa ada sekolah Indonesia di Kuala Lumpur atau di luar negeri? Dulu tujuan utamanya ada sekolah Indonesia di luar negeri adalah diperuntukkan untuk anak-anak diplomat Indonesia yang di luar negeri, agar anak-anak ini tetap mendapatkan pelajaran pendidikan ala Indonesia. Mereka tetap memegang teguh budaya-budaya Indonesia. Namun sekarang seiring dengan perkembangan zaman, banyaknya warga Indonesia yang melakukan migrasi, bekerja di luar negeri, maka sekolah-sekolah ini tidak lagi hanya untuk anak diplomat, tapi semua anak Indonesia yang ada di negara tersebut boleh mendaftar, boleh sekolah, termasuk di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Sekolah Indonesia Kuala Lumpur ini berdiri sejak tahun 1969. Ya, sama, pada awalnya tujuannya adalah untuk anak-anak para diplomat, home staff dan local staff. Tetapi sekarang seiring dengan perkembangan zaman, banyaknya orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, baik itu bekerja formal, informal, non formal, dan juga para mahasiswa, ya, mahasiswa Indonesia yang sekolah di Malaysia, maka banyak anak-anaknya yang perlu sekolah di sekolah Indonesia di Kuala Lumpur, sehingga anak-anak ini tetap mendapatkan pendidikan seperti di Indonesia karena kurikulumnya memang 100% Indonesia. Lalu kemudian anak-anak ini juga kita ajari budaya-budaya Indonesia, sehingga nanti kalau pulang mereka tinggal menyambung saja di sekolah-sekolah Indonesia yang ada di daerahnya masing-masing, gitu. Di Malaysia tadi sudah saya bilang sebenarnya ada 3 sekolah. Ada Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, dan juga ada Sekolah Indonesia Johor Bahru. Yang paling tua tentu adalah Sekolah Indonesia Kuala Lumpur sebagai induk pada awalnya. Nah, sekarang dalam perkembangannya Sekolah Indonesia Kuala Lumpur ini siswanya cukup banyak, ya. Siapa yang boleh masuk ke sini? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan juga, ya. Yang boleh masuk di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur ini adalah semua siswa, semua anak warga negara Indonesia yang masih menjadi warga negara Indonesia. Karena sekolah ini memang sekolah milik negara, ya.
milik kerajaan Indonesia, diperuntukkan untuk anak-anak Indonesia. Bolehkah warga negara asing masuk? Jawabannya tidak boleh. Siapa yang tidak membolehkan? Tentu yang tidak membolehkan adalah kerajaan Malaysia. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan ya, dan juga imigrasi atau immigration ya, karena anak-anak yang sekolah di sekolah Indonesia Kuala Lumpur ini adalah yang berdokumen ya, yang berdokumen resmi. Di samping itu sebenarnya di Semenanjung ini atau tepatnya di Kelang, ternyata di Kelang itu juga ada sekolah untuk warga negara Indonesia, namanya PPWNI, Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesia di Kelang ya. Dan hebatnya yang mendirikan sekolah ini sebenarnya adalah warga negara Malaysia, yaitu Allahyarham Engku Raja Kamarudin, keluarga dari Kerajaan Selangor. Saya kenal baik karena waktu itu sekolah ini diambil alih oleh Kedutaan Indonesia. Ketika itu saya masih menjadi pengurusnya ya. Engku Raja Kamarudin ini mengapa membuat pusat pendidikan anak-anak Indonesia? Nah, kebetulan beliau pada saat itu adalah menjadi presiden warga Bugis di Malaysia. Beliau sempat berkata kepada saya, Datuk Seri Najib, Perdana Menteri Malaysia ketika itu, presidennya adalah saya. Karena Datuk Seri Najib, lalu kemudian Engku Raja Kamarudin ini, dan juga karena beliau ini adalah keluarga di Raja Selangor, adalah keturunan dari Bugis. Jadi beliau ini adalah presidennya. Dan beliau mendirikan pusat pendidikan warga negara Indonesia pada awalnya adalah khusus untuk anak-anak Indonesia keturunan Bugis. Namun setelah diambil alih oleh Kedutaan Indonesia, sekolah ini sekarang dibuka untuk semua warga negara Indonesia yang ada di Kelang dan sekitarnya. Nah, jadi seperti itu. Pertanyaan sudah terjawab, mengapa ada sekolah Indonesia di Kuala Lumpur? Mengapa ini bisa terjadi? Ya, tentu saja ini hubungan baik antara Indonesia dengan Malaysia. Kalau tidak ada hubungan baik antara kedua negara, tentu sekolah ini tidak mungkin terjadi. Banyak orang mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia ini adalah saudara. Kita saling memerlukan. Sampai saat ini Malaysia masih memerlukan tenaga kerja dari Indonesia. Salah satu alasannya adalah agar warga negara Indonesia yang kerja di Malaysia ini merasa tenang, bisa bekerja dengan optimal karena keluarganya ada di Malaysia, tidak perlu memikirkan, tidak perlu sering bolak-balik ke Indonesia, sehingga bekerja di Malaysia dengan tenang, dan ini menguntungkan bagi majikan-majikan yang ada di Indonesia. Makanya kerajaan Malaysia mengizinkan ada sekolah Indonesia di Malaysia, baik di Kuala Lumpur, di Johor maupun di Kota Kinabalu. Sebenarnya ada lagi sekolah-sekolah sifatnya non formal ya, yaitu adanya CLC. Di Sabah itu kebanyakan warga negara Indonesia itu bekerja di ladang-ladang kelapa sawit, dan di sana ternyata puluhan ribu anak-anak Indonesia yang berada di tengah-tengah ladang kelapa sawit. Nah, kebetulan pemerintah Malaysia atau dalam hal ini kerajaan Malaysia khususnya Sabah mengizinkan ada CLC. Guru-gurunya juga didatangkan dari Indonesia untuk diletakkan di ladang-ladang, memberikan pendidikan keindonesiaan kepada anak-anak Indonesia. Dan biasanya mereka kalau sudah tingkatan 1 gitu ya, mereka akan pulang dan melanjutkan sekolah di sekolah Indonesia. Saya rasa itu saja apa yang bisa saya berikan informasi kepada teman-teman semua.
baik yang ada di Malaysia maupun di Indonesia. Warga Indonesia sendiri banyak yang belum tahu kalau ada sekolah Indonesia di luar negeri, khususnya di Kuala Lumpur, apalagi di Sabah dan kota Kinabalu. Mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan pemahaman kepada kita semua, khususnya kepada warga Indonesia dan kepada warga Malaysia. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum dan salam sejahtera.